Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Bakti Kusuma Biladi. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teks observasi. Sebelumnya pasti Anda pernah melaksanakan observasi. Teks observasi merupakan teks yang menjelaskan informasi berdasarkan hasil pengamatan. Dalam teks observasi mempunyai 3 struktur. Yang pertama itu adalah pernyataan umum, yang kedua itu adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Selain daripada itu juga, teks observasi mempunyai kaidah kebahasaan. Yang pertama itu adalah kata benda umum, yang kedua kata kerja material, yang ketiga kata kopula, yang keempat kata pengelompokan, yang kelima kata keadaan, dan yang keenam itu adalah kata teknis. Sebelum melakukan pembuatan teks observasi, tentunya kalian harus mengobservasi terlebih dahulu. Berikut adalah contohnya. Sebelum membuat teks observasi, tentunya kita harus melaksanakan observasi terlebih dahulu. Ada 7 langkah untuk observasi. Yang pertama yaitu adalah memilih topik, kedua memilih objek, ketiga menentukan hal yang akan diamati dari objek, keempat menyusun kerangka teks observasi, kelima melakukan observasi berdasarkan kerangka teks observasi, keenam menulis bagian-bagian penting dari objek ke kerangka, dan yang ketujuh mengembangkan kerangka menjadi teks utuh dan terpadu. Berikut adalah contoh kerangka teks observasi. Dalam kerangka tersebut ada topik, ada struktur yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Topik yang saya ambil yaitu jenis-jenis tang dalam perawatan dan perbaikan teknik otomotif. Tentunya yang saya observasi itu adalah tang. Pada bagian kerangka ini, kalian harus membuat secara singkat. Contoh di sini, pada bagian pernyataan umum, yaitu cukup dengan tang atau pliers. Dan struktur bagian deskripsi bagian itu ada diagonal cutting pliers, long nose pliers, dan combination pliers. Bagian ini adalah yang saya observasi berdasarkan jenis tang tersebut. Dan yang struktur ketiga ada deskripsi manfaat dari tang tersebut atau plier tersebut. Untuk diagonal cutting pliers, manfaatnya memotong kabel dan komponen kecil. Untuk long nose pliers, manfaatnya menarik komponen pada area yang sulit. Untuk combination pliers, manfaatnya yaitu adalah menjepit dan memotong komponen. Nah, setelah kalian membuat kerangka seperti ini dari hasil observasi, kalian bisa membuatnya ke bagian teks observasi. Ini adalah contoh teks observasi yang dibuat berdasarkan kerangka tersebut. Judulnya saya ambil itu adalah tang. Tentunya dalam teks ini harus berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Kita lihat terlebih dahulu untuk strukturnya. Strukturnya ada 3, yaitu pernyataan umum yang berisi informasi umum tentang objek yang akan dilaporkan. Dan yang kedua ada deskripsi bagian, berisi uraian hal-hal yang dilaporkan secara terperinci. Dan yang ketiga itu ada deskripsi manfaat. Ini berisi manfaat objek yang akan dilaporkan secara ringkas dan umum. Selain daripada itu, ada beberapa kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu adalah kata benda umum. Kata benda umum di sini yang dimaksudkan yaitu adalah benda secara umum, bukan secara spesifik. Yang saya tandai dengan warna kuning. Ada komponen dan ada alat. Dan yang kaidah kebahasaan kedua, ada kata kerja material yang ditandai menggunakan warna hijau. Kata kerja material di sini yaitu menunjukkan tindakan suatu benda tersebut, yaitu ada menjepit, memotong, dan membengkokkan. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu adalah kata
kopula, yaitu kata kopula di sini yang berarti menjelaskan suatu pengertian atau konsep mengenai suatu hal yang ditandai menggunakan warna biru. Ada merupakan dan ada adalah di sini. Yang selanjutnya ada kata pengelompokan. Kata pengelompokan di sini yaitu digunakan untuk mengelompokkan suatu objek menjadi suatu yang lebih spesifik. Nah, untuk kata pengelompokan saya tandai dengan menggunakan warna ungu. Ada beberapa jenis dan ada 3 fungsi utama. Selanjutnya itu adalah kata keadaan, yaitu kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan yang berhubungan dari objek tersebut. Nah, kata keadaan tersebut saya tandai dengan warna merah. Nah, keadaan dari tang atau benda tersebut yang diobservasi di sini yaitu sifatnya adalah efisien dan aman. Dan yang selanjutnya ada kata teknis, yaitu kata-kata yang bersifat ilmiah. Saya tandai menggunakan warna abu-abu. Ada isolator dan ergonomis. Nah, dengan begitu teks observasi ini lengkap sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Itu adalah contoh dari teks observasi dan langkah-langkah mengobservasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.